Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Our beloved teacher Mr. Febri Dirgantara, as a lecturer international economic studies, and greetings to all of our classmates. Before we start our presentation, we have to introduce ourselves first. My name is Muhammad Iqbal Palevi. To my left, this is Guru Syauki Asari, and to my right, this is Reza Adiata. The two main branches of economics are macroeconomics and microeconomics. Microeconomic focus is a study individual economic units, while macroeconomics focus in study on the economy as a whole and in total. The momentum of the Great Depression that occurred in the period 1923 to 1933 become a milestone in the rise of macroeconomic theory. This theory was born a criticism of Smith's classical economic theory. This macroeconomic theory was pioneered by John Maynard Keynes. Therefore, the followers of this theory are then called Keynesian. Macroeconomics studies the economics as a whole. This economic study specialist is learning about the economy on a large and comprehensive scale. Macroeconomics is often used as an instrument to analyze and design a series of policy. Targets relate to inflation, employment, economic growth, and sustainable balance of payment. This economic study can also be used to analyze production as a whole. Consumers are not left out. Macroeconomic analyze them in the context of how to allocate income to buy goods and use service. Nah, tadi kan teman saya menjelaskan terkait apa itu pengertian definisi makroekonomi. Nah, mungkin saya akan menjelaskan ulang dengan bahasa Indonesia. Nah, ada dua cabang utama dari ilmu ekonomi, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro memfokuskan studinya pada ekonomi secara menyeluruh dan berskala luas atau berskala besar. Sedangkan ekonomi mikro merupakan studi yang mengenai unit ekonomi secara perorangan atau secara berskala kecil. Momentum Great Depression yang terjadi pada periode 1929 sampai 1933 menjadi tonggak bangkitnya teori ekonomi makro. Teori ini lahir sebagai kritik atas teori ekonomi klasik ala Smith. Teori ekonomi makro ini dipelopori oleh John Maynard Keynes, karena itu pengikut ini disebut dengan Keynesian. Ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Studi ekonomi ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Konsumen ini pun tak ketinggalan. Ilmu ekonomi menganalisa mereka dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk barang lain dan menggunakan jasa. Okay, the next stop is fiscal policy. Fiscal policy is a set of government action to regulate the country expenditure and revenue. The objectives of fiscal policy are to achieve revenue and expenditure stability or balance, stimulate economic growth, and address problems such as income inequality and unemployment. While there are several fiscal policy options such as balance, surplus, deficit, dynamic, the commonly used fiscal policy instruments include the first is regulating public spending or project spending to stimulate economic growth.
The government can use public spending to stimulate economic growth by increasing spending on infrastructure, education, or other public projects. The government can create new jobs and boost economic growth. Second is subsidies curtail in industries. The government can subsidies certain sectors such as energy, agriculture, or housing to encourage economic activity in those sectors. And third is implement tax policies. Government can use tax policies to regulate revenue and expenditure. They can lower tax to encourage consumption and investment, or increase tax to reduce budget deficit or control inflation. And the last is applying debt policy. Government can use debt policy to manage public financing. They can borrow from the financial market or launch a debt program. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Sioki. Itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan fiskal itu sendiri adalah untuk mencapai stabilitas atau keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi, mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Meskipun ada beberapa pilihan kebijakan fiskal seperti berimbang, surplus, defisit, dinamis, namun instrumen kebijakan fiskal yang biasa digunakan antara lain mengatur pergerakan publik atau belanja proyek untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pada infrastruktur, pendidikan, atau proyek-proyek publik lainnya. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada memberikan subsidi untuk industri tertentu. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu seperti energi, pertanian, atau perumahan guna mendorong aktivitas ekonomi di sektor tersebut. Yang ketiga, menerapkan kebijakan pajak. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran. Mereka dapat menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, atau meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran dan mengendalikan inflasi. Yang terakhir ada menerapkan kebijakan utang. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan hutang untuk mengatur pembiayaan publik. Mereka dapat meminjam dari pasar keuangan atau meluncurkan obligasi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek atau membayar defisit anggaran. Next up are monetary policy. Monetary policy is the measure taken by a country's central bank to regulate the money supply in circulation, neither excessive or not deficient. The objective of monetary policy are to achieve and maintain price stability, promote healthy economic growth, and maintain financial system stability. There are several monetary policy instruments used, which include raising or lowering interest rate. Its purpose is to encourage economic growth. Banks lower interest rate to encourage investment and consumption. If they want to control inflation, bank will raise interest rate to reduce spending and limit credit growth. Secondly is increase or decrease bank reserve. Central bank can influence liquidity in the market by buying or selling government securities or foreign currency. By increasing or decreasing bank reserve, they can control the supply of money in the economy. The third one is determining the required reserve ratio of commercial banks, or reserve requirement. The central bank can decide the required reserve ratio that commercial bank must adhere to. By changing the percentage of reserve that must be kept, the central bank can affect the amount of money available for lending by commercial banks. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahan dari Muhammad Iqbal Falevi. Yang dijelaskan oleh Iqbal adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar atau jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan, yaitu meliputi 1. Menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, bank menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Jika ingin mengendalikan inflasi, bank akan menaikkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit. Kedua, menambah atau mengurangi cadangan bank.
misal menjual atau membeli SBN. Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dengan membeli atau menjual surat berharga negara atau mata uang asing. Dengan menambah atau mengurangi cadangan bank, mereka dapat mengendalikan pasokan uang di perekonomian. Yang ketiga, ada menentukan rasio cadangan wajib bank komersial atau GWM, giro wajib minimum. Bank sentral dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial dengan mengubah persentase cadangan yang harus disimpan. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank komersial. Supply side policies. The monetary and fiscal policy described above are policies that affect aggregate expenditure. It means that fiscal and monetary policy are demand side policy. In addition, a country's economic activity can also be influenced by the supply side. Supply side policy aim to increase the efficiency of firms' activities so that they can offer their products at lower price or with better quality. Supply side policies can be pursued in the following ways. First, incomes policy. The policy aims primarily to control excessive demands for increases in worker incomes or labor. The government prohibits demand for wage increases that exceed increases in worker productivity, so as to avoid high production costs. Second, increases the morale of workers or laborers. The method taken is by reducing household income taxes. Third, efficiency of production activity. The government can provide incentive to companies that make innovation, use more sophisticated technology in production, including the development of production quality. The incentive referred to her are, for example, in the form of tax reduction or tax exemptions. Developing infrastructure development and improvement of the quality and capacity of roads, bridges, electricity, water, and other infrastructure. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Saya itu akan menjelaskan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu kebijakan sisi penawaran. Kebijakan moneter dan fiskal sebagaimana yang diuraikan teman saya tadi merupakan kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Jadi ini tuh bahwa kebijakan fiskal dan moneter tersebut merupakan kebijakan dari sisi permintaan. Selain itu, aktivitas perekonomian suatu negara bisa juga dipengaruhi oleh sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan produk-produknya dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik. Kebijakan sisi penawaran ini dapat ditempuh dengan berbagai cara. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan pendapatan. Kebijakan ini bertujuan terutama mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja atau buruh yang berlebihan. Pemerintah melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja sehingga dapat menghindari tingginya biaya produksi. Yang kedua, ada meningkatkan semangat kerja para pekerja. Cara yang ditempuh dengan cara mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. Dan selanjutnya yang ketiga ada efisiensi kegiatan produksi. Pemerintah dapat memberi insentif kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam berproduksi, termasuk pengembangan mutu produksi. Insentif yang dimaksudkan di sini adalah misalnya dalam bentuk pengurangan pajak atau pembebasan pajak. Dilanjut yang keempat ada mengembangkan infrastruktur. Pembangunan dan peningkatan mutu dan kapasitas infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air, dan lain-lain menjadi mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan usaha sektor swasta. Peraturan-peraturan pemerintah ini yang kondusif misalnya perizinan, fasilitas, dan lain-lain kepada pengembangan sektor swasta sangat penting perannya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya. Okay, the next stop is
macroeconomic goals. There are several types of macroeconomics objectives and they affect the economy of a country. Each of these objectives is aimed at solving problems that arise in a country. And the first is creating jobs. The policies produced is macroeconomic aim to regulate job creation. Thus, the country is able to minimize unemployment. This is because high unemployment will have a bad impact on a country. The high level of unemployment will ultimately only be a burden on the country economy. Next is creating high domestic production. The amount of production capacity in a country depends on the amount of investment coming into the country. Meanwhile, investment depends on the level of domestic saving. And then domestic saving depends on people income and interest rates. Therefore, in order to increase the production capacity in a country, it can be done by increasing people income. How people productivity is increased. And the next is creating stable economic condition. Economic stability in a country include stable price of goods, employment and income level. The implementation of macroeconomic policies aims to stabilize the price of goods and employment. In the end, this condition will have a good impact on a country. Next is creating a balance of payment. It is a necessity that every country must have trade transaction with other countries. This practice can also ultimately have a influence on the country economic condition. So the balance of payment must be balanced. Some components of the balance of payment that are important to know are monetary traffic, current account and trade balance. And the last is creating an equitable population income. Equal distribution of population income can occur with equal distribution of process, natural and human resource. The equitable distribution of income is expected to increase the level of consumption or purchasing power of the community. Thus, a balanced and peaceful life without unrest can be realized. Tujuan dari ekonomi makro. Tujuan dari ekonomi makro itu ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul di suatu negara. Yang pertama, ada menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengatur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Tingginya tingkat pengangguran pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Yang kedua, ada membuat produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat bergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi bergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Lalu tabungan dalam negeri bergantung dengan penghasilan masyarakat dan tingkat suku bunga. Karenanya, guna meningkatkan kemampuan produksi di suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan penghasilan masyarakat. Caranya, produktivitas masyarakat ditingkatkan. Yang ketiga, membuat kondisi ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya, kondisi ini akan memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Yang keempat, membuat neraca pembayaran seimbang. Sudah menjadi keniscayaan bahwa setiap negara pastilah melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya, neraca pembayaran harus seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Yang terakhir adalah membuat pendapatan penduduk yang merata. Pemerataan pendapatan penduduk dapat terjadi dengan adanya pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemerataan pendapatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan tentram tanpa keresahan dapat terwujud. Nah, sekarang saya akan memberikan studi kasus. Studi kasus yang akan saya berikan adalah US and China Trade War. The United States and China Trade War.
The United States and China had been long-standing trade partners for centuries. Since the start of Chinese economic reform in the 1960s and 70s, the trade has grown rapidly. This trade, however, been somewhat harms the US economy because there are trade deficit in the US, where there are a lot more imports than export from the United States. After Donald Trump was elected president in 2016, he prompted imposing tariff on Chinese goods. The large bilateral trade deficit and the inflexibility of China's currency made Donald Trump believe that the Chinese were manipulating their currency. The manipulation of their currency resulted the loss of American company to Chinese company. And even after Biden took over as the president, he didn't lift the tariff on Chinese goods, rather introducing new export limit and investment on Chinese companies to protect US economies and military interests. Sekarang ini yang paling terakhir. Nah, saya akan menerjemahkan yang tadi sebelumnya studi kasus dari Iqbal. Amerika Serikat dan Cina telah menjadi mitra dagang selama berabad-abad. Sejak dimulainya reformasi ekonomi Cina, perdagangan telah berkembang pesat. Namun, perdagangan ini telah merugikan ekonomi Amerika Serikat karena ada defisit perdagangan di Amerika Serikat di mana ada lebih banyak impor daripada ekspor dari Amerika Serikat. Setelah Donald Trump terpilih sebagai presiden pada tahun 2016, ia mendorong pemberlakuan tarif pada barang-barang Cina. Defisit perdagangan bilateral yang besar dan ketidakfleksibelan mata uang Cina membuat Donald Trump percaya bahwa Cina manipulasi mata uang mereka yang mengakibatkan kerugian perusahaan Amerika terhadap perusahaan Cina. Dan bahkan setelah Biden mengambil alih sebagai presiden, ia tidak mencabut tarif pada barang-barang Cina. Ia justru memperkenalkan batas ekspor baru dan investasi pada perusahaan Cina untuk melindungi ekonomi dan kepentingan militer Amerika Serikat. Aduh. Oke guys, terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata, apalagi bahasa Inggris ya. Mohon dimaafkan ya Pak dan teman-teman. Maafin ya, ini kita capek banget beneran dah. Soalnya kelompok kita doang nih yang harus bikin video. Capek banget tahu. Iya. Lapar banget tahu. Iya. Dapat deadline lagi. Iya. Ya udah, terakhir kita udahan dulu ya. Makasih udah dengerin. Ke warkop beli teh tarik. Cakep. Pulangnya dilempar batu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.